Itu karya asli teman-teman Blitar. Iya, Blitar. Iya. Blitar. Ya jangan salah, Blitar itu sebenarnya kalau ngomongin ini potensinya banyak banget. Banyak banget. Oh. Ya mungkin karena pikirannya itu cuan gitu kan, jadi banyak yang bikin karya itu ya ngubernya ke situ. Berhala. Karena di sini itu sebenarnya Blitar itu sangat potensial untuk produksi film dan itu sudah mulai dilirik. Karena satu, lokasinya banyak banget, spot-spotnya untuk lokasi film. Sajane bisa Mas ya? Bisa, ya support aja kita dengan perizinan yang gampang gitu loh. Terus ketika ada produksi ya didukung lah, ya. Jangan dicuekin gitu kan. Di situ hashtagnya Blitar Pride, yang Blitar nggak Pride, akhirnya Pride. Harapan untuk Blitar Raya tentang film. Jangan terlalu berharap. Pemirsa Radar Blitar TV. Kali ini kita podcast sosok seseorang kalau yang di layar kaca itu menjadi sosok antagonis. Asli orang Blitar. Orang Sumberjo, Sanan Kulon. Karyanya sudah WOW. Ada 40 film dengi tak deloki. Boleh liyane nek sing kecret-kecret ya toh. Siapa dia? Perlu di film ndak? Perlu dong. Tenang. Itu sing paling istimewa ya toh. Pernah masuk apa jenenge festival film China. Wah, Ningbo. Perlu disepil dengan pantun gitu. Ilmu santet, ilmu hitam. Oke. Please welcome Mas Bedet Gunam Sinam. Mas, pripun kabare Mas? Iki wis ping piro iki? Tak kok piye kabare? Ya orang kalau ditanya kabar ya pasti baik lah. Kabar baik. Masih bisa datang ke sini ya berarti baik lah. Cuman ya sama kayak di luaran, di sini dingin, di luar sumuk. Wah. Padha kayak kondisi Blitar lagi sumuk. Makanya iki lho rambutnya Mas Bedet iki wis dipotong ya. Ya habis kontrak ya harus beda penampilan. Wah. Rambutnya mengandung cuan. Mas Bedet Gunam Sinam. Namanya sungguh nyentrik ya toh. Iku perlu disipil namanya sih ya toh. Itu awalnya piye? Kok iso duwe nama Bedet? Bedet Gunam Sinam apa to, Cah? Gunam Sinam nek karo ning Malang kan manis. Jadi itu kan sebenarnya nama pemberian teman. Jadi waktu SMP itu dipanggil, ya orang Blitar itu kan selalu punya nama panggilan toh. Iya. Jenenge sopo, Eko, kadang-kadang jenenge bapake. Ya kebetulan teman-temanku itu kan banyaknya panggilannya hewan yo. Jadi pitik segala macam. Nah, kemudian aku dipanggil teman-teman itu Bedet, nggak tahu kenapa. Kreatif. SMP. Kemudian SMA. SMP mana? SMP 1. Oh. Kemudian di SMA ditambahi Gunam Sinam. Karena waktu itu lagi ngetren-trennya bahasa Malangan kan di sini. Rotom, Libong, segala macam. Akhirnya ya udahlah pakai nama itu dan itu tak pakai sampai sekarang karena ketika masuk dunia istilah entertain itu kan harus punya sesuatu yang gampang diingat. Nama panggung. Iya. Nah itu makanya pakai lah nama brand. Bedet Gunam Sinam itu. Tapi nama Bedet Gunam Sinam ini mengandung rezeki yang mengalir. Alhamdulillah. Rezeki yang manis ya gitu. Karena setiap ketemu orang itu selalu nanya, selalu itu apa sih Bedet Gunam Sinam? Nah itu, ya mungkin itu karena jadi orang tertarik untuk dengernya aneh itu. Makanya. Kayak anu apa wingi sing tak transfer dingi ora ning nama Bedet Gunam Sinam iki kok anu. Itu kalau nama asli kan memang untuk sesuatu yang berbau-bau amplop dan amplop coklat.
Mas beda itu Nam. Kita itu penasaran Mas, bagaimana perjalanan jenengan dari seorang warga yang kelahiran Sumberjo, Sanan Kulon ini menjadi seorang sineas. Dulu katanya pernah di Jakarta, itu bagaimana? Demo apa? 98 ke Jakarta itu kabur Mas. Enggak, gini kalau cerita dari awal ya. Dari awal itu ya karena kegemaran dulu itu kan nonton film di Misbah, di bioskop dulu di Blitar ada Irama, kemudian ada yang namanya Cepaka, terus ada yang namanya Dipayana. Itu dulu ada student show tiap Sabtu Minggu itu kan, dan selalu nonton. Karena kegemaran itu makanya pengen banget kuliah film. Karena juga waktu SMA ikut ekskulnya teater gitu loh, makanya pengen nanti kuliah film. Tapi di Blitar nggak ada satupun informasi tentang itu. Nggak ada kampus film. Nggak ada informasi tentang ya, kalau kampus film di sini ya memang nggak ada lah. Di Blitar emang nggak ada, emang ada kampus loh. Nggak ada. Oke. Nah, dulu baca, akhirnya ada tahu, wah IKJ nih. Ada jurusan film. Nah, pengenlah ke situ, tapi nggak ada informasi satupun. Akhirnya ngirim surat dan nggak dibales. Akhirnya ya udahlah kuliah di Malang, kuliah desain 3 tahun dan nggak selesai. Kagak tulan. Karena memang dulu masih terfikirkan buat ke film. Akhirnya ya udah kabur aja ke Jakarta, ikut kursus sinematografi di Usmar Ismail. Itu yang menjadi menggemblengin jenengan. Ya, itu dari awalnya itu di situ. Dari situ kemudian secara nggak sengaja ngelamar malah tersesat ke TV. Tersesat ke TV. Jadi editor film. Editor TV. Editor TV. Padahal ya kuliah nggak selesai. Dan itu salah. Maksudnya salah gini. Dulu ngelamarnya itu ada yang namanya walk interview. Walk interview kan harus datang ke ini, kemudian dites di situ, gitu loh, bawa lamaran ke situ. Itu tak kirim ke kantor. Jadi selama 1 tahun itu nggak ada panggilan. Kemudian 1 tahun nggak tahu, mungkin mereka lagi butuh, teleponnya ke Blitar, dan karena posisiku lagi di Blitar, padahal aku pakai alamat Bogor. Jadi dulu itu waktu di Jakarta aku numpang di basecampnya mahasiswa Blitar di Bogor, di lingkup IPB sana. Itu jadi numpang tiap hari pulang pergi Jakarta Bogor. Nah dari situ kemudian ditelepon disuruh ke Jakarta hari Jumat. Nah itu jadi hari Jumat itu jam 7 malam, ingat banget, itu 3 harian meninggalnya teman. Itu meninggalnya harian teman. Kita lagi bikin film di sini. Kebetulan baru dibelikan handycam sama kakak itu. Kemudian bikin film belum selesai, salah satu pemainnya meninggal karena tabrakan itu. Dan itu tepat di hari ketiga, 3 harian temen itu, hari Jumat, Senin harus wawancara, udah besoknya berangkat. Terus filmnya itu selesai? Enggak, sampai sekarang ada 2 film yang nggak bisa saya selesaikan. Nggak bisa diselesaikan karena ada historisnya. Ya itu, karena itu udah susah banget dulu ini mau ini. Terus ya udah di sana itu dites segala macam, nggak bisa karena alatnya beda. Kalau kita belajarnya pakai Premiere jadul yang masih gambar kuda yang tarik sana tarik sini gitu kan. Sementara TV kan linear dari kaset ke kaset. Nah itu dites nggak bisa. Ya cuman nggak tahu, mungkin karena pas wawancara saya coba meyakinkan bahwa saya bisa belajar gitu. Dan kemudian diterima. Bukan saya anak wong kaing atau saya orangnya wong kaing. Wong kaing sopo? Biasanya kan jalan-jalan. Iya, mungkin gitu. Tapi karena saya anaknya sopo, anak kampung yang kesana yang nggak tahu apa-apa. Kantornya aja baru tahu ya pas itu. Nah, pas di hari pertama kerja itu kan namanya ya media TV berita kan nasional, Metro TV coy. TV berita dan sudah langsung disuruh kerja di hari pertama. Jadi ngedit ya udah gubrak-gabruk. Kalau di ini kan bisa 5 menit sebelum tayang itu kaset nyampe kan. Dan itu kata-kata kotor keluar semua di kuping saya. Karena memang
udah begini ini kan, aduh. Langsung anak baru langsung dikongkon nyekel berita. Dan itu yang mau live. Ya. Dan itu sudah harus tayang segala macam. Karena kalau masih pakai alat yang lama itu ketika sekali salah ngerus itu harus ngulang dari awal. Bisa aja sih enggak kayak masih kaset ke kaset itu masih. Lagi versi sopoan. Belum. Tahun berapa? Belum, itu tahun 2003. Oke. Masih ingat berita yang pertama itu? Ya nggak tahu lah. Pokoknya itu untuk program yang sore. Oke. Nah, Metro hari ini lah. Siap. Programnya masih ingat. Iya. Orangnya masih ingat juga yang maki-maki. Tapi mau Jawa Timur iya. Wis ngomong sak karepmu, sak bisuwono. Tapi itu jadi trigger bahwa walah mek ngono tok sesuk belajar aku. Nah, sebulan setelah itu udah lancar sambil ngobrol pun ayo. Sebulan. Akhirnya bisa. Itu nggak ada yang nggak inilah itu kalau dipelajari itu kan apalagi dengan tekad yang ini karena makian-makian tadi kan itu akhirnya cepat belajarnya. Sebulan itu udah lancar banget itu udah. Akhirnya sampai akhirnya keterusan 10 tahun. Ya, iki loh. 10 tahun mendekam di Metro TV. Tapi katanya tadi ngobrol-ngobrol, itu enggak jadi editor toh, Mas? Ya, kalau di sana itu kan gini editor itu kan juga bisa kadang-kadang dapat tugasnya di luar juga. Di luar juga ada wisata bencana. Enggak, kalau ada bencana atau ada peristiwa besar itu kan selalu kalau ada satu tim tuh ngikut. Kayak Aceh segala macam, Nias kemarin yang ini ikut ke sana. Ada kameramen apa anu? Kalau masih tetap editor, tapi ketika ini ya masih bisa diperbantukan. Ya karena di tempatku itu kan dulu kan memberikan kesempatan kita juga buat belajar kan. Jadi selain jadi editor, saya belajar juga soal kamera segala macam. Nah itu kadang-kadang akhirnya jadi bekal yang ini. Liputan kadang-kadang liputan juga megang kamera segala macam. Nah dulu yang paling ini juga terakhir liputan itu yang paling diinget ya. Dulu ada kasus yang air show di Bandung itu kan yang ini jatuh. Itu pengalaman yang ini karena langsung melihat sebenarnya ada janji buat Pak Alex waktu itu untuk ngasihin videonya. Tapi ya dia jatuh di hari kedua itu, jadi nggak sempet, akhirnya tak kasih ke keluarganya. Itu. Sebelumnya pernah kenal dengan keluarga korban? Enggak. Ya waktu kita mau pas liputan itu ngobrol-ngobrol, kemudian kita masang kameranya kan di dashboard di cockpit itu, kemudian nanti minta ya ini ya, siap Pak, besok setelah diedit tak kasih. Jadi ya pas Lebaran ya itu agak duka sih gitu. Jadi kita nggak jadi kenal sama banyak keluarga itu, banyak yang nggak ingat gitu loh, karena ketika Lebaran kita jarang pulang. Kalau Lebaran saya sering ngambil yang liputan arus mudik, arus balik itu kan. Tuh makanya jarang pulang di Lebaran. Dan itu kalau zaman sekarang pakai drone enak itu. Zaman dulu pakai pesawat trek dari atas. Numpak apa jenenge capung. Pesawat trek. Mas, 10 tahun akhirnya jadi editor video dan apa jenenge pegang kamera. Tapi kok murah-murah jadi aktor. Enggak gini kan dulu setelah bosen di TV, aduh bosen ya, gini-gini aja. 10 tahun Mas. Iya 10 tahun gitu. Harusnya udah pindah-pindah dan gajinya udah naik-naik. Iya, tapi kadang tak sepil ya Bang. Oke. Akhirnya setelah keluar itu bingung, pulang ke sini juga mau ngapain gitu kan, Blitar. Akhirnya memori pengen ke dunia film itu kan balik lagi tuh kan. Oke, nyari-nyari info. Akhirnya waktu itu Mas Rudi Sudjarwo bikin sutradara itu? Iya, DJ. Nah itu bikin Underdog Kick-Ass. Udah masuk aja lah ke situ.
ternyata di situ pelatihan acting. Oh, dikira lek mek. Ya. Ayo Produksi. Ya cuman akhirnya ya udahlah. Casting bisa, Mas. Bukan, di situ kan pelatihan acting. Dan nanti casting kan kalau misalnya ada produksi segala macam di luar. Nah, akhirnya dari situ malah justru ya dalam tanda kutip laku. Malah minat karakternya sampean. Iya, karena memang dari Mas Yudi itu dulu dipersiapkan untuk peran-peran yang antagonis, peran-peran jahat gitu kan. Tapi cuman kurang tua dikit gitu. Oke. Mukanya kurang tua dikit. Bisa dipoles. Karena memang Indonesia sangat kekurangan untuk peran-peran antagonis. Dulu ada almarhum Toro Margens. Kayak gitu itu Indonesia api-api Om Mas Anjen nih. Gitu kan. Itu jarang yang membidik ke arah situ. Antagonis. Itu. Karena biasanya yang kalau dunia film itu pengennya yang ganteng-ganteng. Iya. Gitu. Padahal saingannya lebih banyak. Nah yo, Indonesia api-api Om Mas. Tapi Blitar laku jadi antagonis. Apa kayak Blitar ya sini. Padahal gini ya, secara kalau acting ya, marah itu susah banget Om. Padahal. Marah nangis. Nangis lebih gampang. Nangis lebih mudah. Kalau nangis itu sepersekian ini bisa keluar air mata. Oke. Cuma kalau marah itu harus dipancing dulu, harus ini. Itu. Oke. Padahal Mas Bedet orangnya penyabar. Itu. Pasti kenai sembarang-barang kok kono-kono makanya. Ya itu karena sudah pelatihan di situ, kemudian ada tawaran waktu itu dari mahasiswa UMN itu lagi bikin tugas akhir. UMN Muhammadiyah? Bukan, UMN itu di Tangerang. Oke. Itu Multimedia Nusantara, kayaknya Kompas atau apa itu ya. Oke. Itu ditawarin untuk main film mereka, film pendek. Judulnya, aduh lupa gue. Jadi film keluarga gitu. Yang main juga teman-teman yang satu latihan di tempat Mas Yudi. Mas Yudi Sujarwo. Jadi dari situ teman-teman mereka yang lain itu nawarin buat main di film yang lain. Tugas akhir mereka juga. Ada yang judulnya Balada Dangdut. Itu jadi yang punya orkes sonsonan. Nah itu terus kemudian yang satu lagi jadi bapak lah pasti jadi itu. Oke, tapi yang keren ngono ya sing enggak juga. Nah terus kemudian dari situlah, dari 3 film itu akhirnya laris di kalangan mahasiswa, di kalangan kampus-kampus talent di Jakarta. Of the year ya, tadi tugas akhir coy. Tapi itu ini loh tak jalani juga, karena apa? Aku butuh jam terbang. Yoi. Mereka butuh talent gitu loh. Butuh panggung. Mereka yang teman-teman yang produksi itu loh, yang mahasiswa itu mereka butuh talent dan aku butuh jam terbang. Ya ini akhirnya simbiosis kan. Jadi kita saling memanfaatkan. Jadi secara ini juga mereka lah generasi penerus untuk film sineas itu. Dan kalau misalnya mereka naik kan kita juga ikutan naik gitu kan. Itu loh ini. Banyak yang kok mau sih jadi yang main di film-film mahasiswa nggak ada duitnya gitu loh. Ya, waktu itu pokok pulang pergi aman, dapat makan itu udah ini banget. Karena yang butuhnya ya jam terbang gitu loh. Itu setelah dari Metro TV Mas? Iya, setelah dari situ. Akhirnya berentetan lah, banyak banget. Hampir semua kampus di Jakarta pernah main. Dan akhirnya di IKJ yang dulu yang pengen kuliah di situ. Nah itu juga main di situ gitu loh. Wis jadi kawak ya malah. Beberapa yang kita main di situ. Karena itu simbiosis tadi. Mereka butuh talent ya udah. Sampai akhirnya ya sekitar 30-an lebih film pendek dari mahasiswa itu. Nah dari situlah membuka yang lain gitu. Yang akhirnya bledosnya di Algojo itu, bukan? Jadi sebenarnya waktu itu setelah ini kan kita dapat juga iklan segala macam gitu. Iklan, nah itu ya dari situ juga kalau iklan. Terus kemudian kalau film pertama layar lebar itu sebelum Algojo sebenarnya ada juga judulnya Iblis. Nah, terus ada juga satu film dari teman-teman Mas Rudi juga. Itu ada. Dari Pak Rudi Sujarwo. Ya, ada Baradi Negeri Hujan. Terus ada satu lagi lupa aku judulnya.
Habis itu ya barulah membuka kesempatan yang lain. Itu 2015-an ya Mas? Ya sekitar segitu, sampai kurun waktu 2019. Itu di Jakarta sana, di Metropolis. Iya, di Jakarta. Di sana trennya adalah ketika dibesut oleh Mas Rudi Sudjarwo sebagai apa jadinya di film-film horor ya Mas ya? Iya. Ikut Mas Rudi sebenarnya satu film itu yang sing Algojo itu. Tapi Algojo bukan horor tuh kayaknya. Bukan. Action ya? Iya, itu film action sebenarnya. Tapi film masuk loh. Acting kayak bikin mafia tenan. Loh, itu memang ini karena untuk belajar jalan aja, jalannya itu yang diputerin lagunya Godfather. Wah, dong. Jadi akhirnya ikut gagah kan. Itulah makanya. Karena karakternya harus kayak gitu, jalannya nggak mungkin lah. Namanya apa? Itu mafia, ini jalannya bungku. Ini enggak, jadi makanya harus rada kereng. 2013 sampai 2019 itu praktis neng film terus. Iya. Habis itu 2019 comeback ke Blitar. Nah, bagaimana ini? Ya, itu karena ceritanya. Adik-adik di Jakarta dua-duanya di TV. Terus kakak juga di Blitar, teman kan dia kerjanya di luar. Akhirnya ketika pandemi benar-benar full di sini. 2019-2020. Ya, full di sini dan orang tua dua-duanya ketika pandemi nggak ada di ketika pandemi. Ya udah karena ada ini dari almarhum bapak itu buat udah stay di sini. Akhirnya udah di sini. Akhirnya ya kalau dipikir-pikir di sini mau ngapain sih ya ini kan. Jadi yang dulu awal di Jakarta itu sudah istilahnya kan wis duwe jeneng. Sudah mau panen gitu loh istilahnya. Kita dari 2013 itu kan sudah mulai nanam segala macam. 6 tahun sama di dunia film dan dari kampus ke kampus wis terkenal. Iya. Itu udah mulai banyak tawaran tapi akhirnya ya udahlah akhirnya sini. Karena permintaan orang tua. Ya. Anda akhirnya ya udah. Dan kebetulan kemudian ketemu sama teman-teman komunitas yang sebenarnya dari 2013 juga sudah dulu bikin film bareng gitu kan. Tapi akhirnya ketika full di sini udah akhirnya ya main di lingkup gitu. Iya, di lingkup komunitas aja. Kita mulai dari nol kayak itu. Ketemu akhirnya. Ketemu akhirnya. Iya, akhirnya yaudah. Dunianya. Tapi kan secara panggung, secara jeneng karo jenang ya secara cuan ya di sini ya itu tadi kan masih belum terlalu ini soal video soal ini kan masih belum kan. Orang mikirnya masih itu buat wedding segala macam. Iya kan? Shooting manten. Kalau masih kameramen ini rencana cita-citanya shooting manten Mas. Ya alhamdulillah kalau saya karena fokus di ini saya nggak terima masih banyak yang manten itu kan. Sudah ada banyak sendiri teman-teman yang ini karena akhirnya ya udah fokus bikinnya ya kalau dokumentasi gitu masih ya kalau nyari duit oke lah masih. Terus tapi jiwa-jiwa perfilmannya ya, sama ini tetap mau akhirnya bikin film-film pendek. Ketemu dengan komunitas? Iya. Apa Mas? Jadi Lingwood filmmaker itu kan dari 2013 ketika pulang ke sini dulu itu akhirnya teman-teman Lingi itu mulai ini kan akhirnya bikin Lingwood itu akhirnya ketika pas kemarin pulang ya akhirnya ya berkarya bareng mereka selain punya ini sendiri gitu bikin film sendiri juga terus kemudian ya mulai meracuni ke sekolah-sekolah ke beberapa instansi walaupun yang respon cuma satu kalau instansi kalau sekolah banyak yang ini jadi akhirnya selain bikin film kemudian muter-muter film kayak gitu jadi ada yang namanya Tanyapan Dadakan yang ini udah 2 tahun ini jalan Tanyapan Dadakan jadi kita muter film di tempat-tempat tertentu gitu kan dadakan jarang yang ini kemudian ada yang namanya Bioskop Non Cinema itu acara bulanan yang udah setahun umurnya ini jadi
akhirnya ya dari situ ini ya mulai ngeracun-racunin lagi yang bikin kelas film. Jadi ada namanya Sipil Sinau Film. Sinau Film. Bukan film ya, film. biar ini. Orang Blitar tuh pintar banget bikin singkatan. Tapi coba diamat itu. Logatnya wis rada lo gue. Karena 10 tahun tambah 6 ya toh. 10 tahun tambah 6. Mas, tapi setelah 2019 sampai sekarang akhirnya bisa survive. Gitu. Prosesnya sekarang apa yang dikerjakan kok? Ada 40 gitu loh. Yang paling berkesan. Ya 40 itu kan rentang waktu dari 2013. Kalau di sini sih masih belum banyak karena masih ya itu kebanyakan yang tadi itu yang dari sipil, dari yang bikin sama sekolah apa kayak gitu. Kemudian ada yaitu dari instansi yang saya racuni untuk bikin kayak semacam video-video itu lebih menarik gitu. Ada yang lebih ada fiksi-fiksinya itu. Nah, ya itu tadi yang sebenarnya orang bilang loh kok Wira ada duitnya loh. Ya memang nggak ada di situ. Ya mungkin dari situ mancing yang lainnya dan itu dapat duitnya juga dari yang lainnya. Biasanya kayak gitu. Ke sekolah misalnya. Ke sekolah nggak ada duitnya memang. Tapi justru kadang-kadang dari linknya sekolah itu kita dapat. Itu dapat ini. Nah, di situ rezekinya. Makanya kalau kata Sujiwo Tejo, kalau penghinaan agama terbesar adalah tidak yakin bahwa besok bisa makan itu. Itu. Nah, jadi itu tadi ya sama kan kalau kayak tadi itu ketika acting ini pasti ada ini akan terbang. Sama kok di sini. Jadi ketika ada proyek ini misalnya pasti ada kok ini ya jalan lain. Dan sebenarnya kegiatanku itu ya banyak banget yang nggak ada cuannya. Banyak banget. Yang nggak ada cuannya. Ada cuannya banyak banget. Tapi rezeki tetap ada. Lagu lo. Jadi bayar listrik aman, mangan ya udah aman. Ya saya alhamdulillah dikelilingi sahabat-sahabat yang hebat itu yang bisa bantu gitu loh. Ini ya. Jadi bisa survive lah. Dan sekarang udah mulai ini kan. Udah mulai dikenal di Blitar. Ya, mulai Raya. Dikenal gitu kan. Ya. Kegiatan sekarang apa Mas di Blitar Raya? Kita sebenarnya baru ini apa? Kita baru launching sama teman-teman Bengibut itu film Tinah by Sigaret. Itu film pemenang Europe on Screen 2023. Baru launching kemarin tanggal 9 di Jakarta. Itu film pendek action. Nah itu tanggal berapa ya? Mana 10 diputar di Malang. Itu karya asli teman-teman Blitar. Ya, Blitar. Ya. Blitar. Ya jangan salah, Blitar itu sebenarnya kalau ngomongin ini potensinya banyak banget. Banyak banget. Oke. Ya kayak dari teman Benglu sendiri itu aja pernah menang Piala Maya, Ganesha, terus ada beberapa festival-festival yang lain. Filmnya sudah kemarin bikin Pecel Chronicle yang sekarang bisa ditonton di platform Vision Plus. Berbayar itu? Berbayar ya. Nah, ya intinya gini, kalau ngira bikin film pendek itu nggak ada uangnya itu ya ada sebenarnya kalau kita tahu ininya gitu. Ada yang platform streaming gitu. Ya walaupun sekarang kalau misalnya kita bikin film pendek atau apa orang pasti ya kayak kemarin bikin Tinah gitu kita bikin tulisan mohon maaf mengganggu perjalanan sedang ada syuting film pendek. Orang mikirnya film pendek itu apa? Ya video biasa. Itu loh apa? Ya YouTube ini loh apa? Rewind. Bukan yang lagi rame itu loh Pak Endut sama ini sama. Ngevlog. Channel. Sitcom. Channel. Bukan. Kok dikira video kuwi tukar istri kuwi. Tapi ya. Sam itu Wong Blitar ini istimewa lho gawe film itu. Batin itu. Lalu penjara akhirnya. Nah itu kadang-kadang gini, kadang-kadang juga
ya mungkin karena pikirannya itu cuan gitu kan, jadi banyak yang bikin karya itu ya ngubernya ke situ. Beberapa kali itu kan teman-teman yang YouTube, ya pengen bikin YouTube itu yang ini kemudian datang ke saya gitu kan. Caranya gimana Mas? Bedakan antara ini sama YouTube itu yang penting disuka orang. Itu rumusnya kan cuma itu, orang senang. Kamu pakai peralatan apa saja, yang itu penting bebas. Yang penting orang senang dan konsisten. Gitu loh. Nah, kamu kalau belajar ke saya, ya saya bukan YouTuber loh. Idealis sih Bukan masalah idealis. Bukan, ya? Cuman kan rumusnya gitu. Yang paling nggak bisa aku kan soal konsistensi. Kalau mau bikin channel ya, itu. Mood. Ya konsistensi itu bukan mood sih. Kalau mood sih karena aku sudah dulu kerja di TV swasta yang dipacu dengan itu ya kita itu membantu buat ini gitu, pressure segala macam itu. Terus Mas, vlog YouTuber gimana? Ya banyak yang masih ya konten-kontennya sih masih ya kalau hubungannya sama ini kan pasti kalau hubungan sama film ya kiblatnya kan pasti ke kayak Walker Channel itu tuh. Kalau orang banyak banget YouTuber ya. gitu loh kayak gitu. Ya nggak segampang itu kalau mau bikin. Nah, bikin naskah gimana, ini gimana. Ya kayak Walker Channel itu udah kelihatan banget itu bukan sembarangan yang ini. Secara kamera, secara naskahnya itu udah ini. Ya emang harus belajar, bikin naskah segala macam. Sementara itulah kekurangan kita adalah naskah itu. Tapi ya kalau film sih senengnya sekarang di sekolah-sekolah itu udah mulai banyak yang bikin film pendek gitu. Ajangnya yang belum ada. Festivalnya itu belum ada. Lombanya itu belum ada. Lombanya orang enek. Gitu. Mas, tapi kan selama membuat film di Blitar, Mas, kan sering istilahnya membuat Blitar ini go internasional. Ini kira-kira enek ya dukungan lah minimal apa izin apa diperlancar. Jadi gini, jujur ora ya. Enggak gini. Jadi sebenarnya kita ini sebenarnya kan kalau dari komunitas film ya kalau ngomongin soal daerah, ngomongin soal tempat wisata, tempat ini ya kita sudah kalau bikin film kan selalu memakai lokasi-lokasi fasilitas umum ya wisata segala macam. Lah itulah cara komunitas film, cara-cara film untuk memperkenalkan daerah sebenarnya. Mutualisme sebenarnya. Ya sebenarnya kayak di Yakinika yang tuh full syutingnya di sini. Itu yang komen banyak nanya loh. Kok di Blitar kok ada pantai ya? Pantai banyak banget di sini. Masamu kok berhala. Karena di sini itu sebenarnya Blitar itu sangat potensial untuk produksi film dan itu sudah mulai dilirik. Karena satu, lokasinya banyak banget, spot-spotnya untuk lokasi film itu banyak banget, mau film horor, mau film ada. Segala genre. Iya. Gunung ada, terus pantai ada, banyak. Terus situs-situs bersejarah ada, candi-candi itu, terus tempat-tempat yang istilahnya tempat-tempat indah-indah gitu. Indah-indah. Itu banyak gua segala macam banyak. Jadi tinggal cara ini aja, mereka udah banyak yang wah di Blitar ini banyak spot. Terus kemudian di sini tuh murah. Sego pecel murah memang 1000. Di sini murah untuk produksi itu murah. Ya secara equipment mungkin ya peralatan segala macam masih kurang lah, cuman untuk ukuran murah sama ini akomodasi. Ya itu. Sekarang akomodasi juga dari Jakarta gampang kan. Bandara juga deket gitu kan, Malang atau Surabaya kereta bisa, jalan darat, jalan tol juga udah sampai mendekati sini gitu kan. Itu. Ya, makanya banyak kemarin juga yang Yakinika tuh pengen bikin lagi di sini, mau syuting ya film lain gitu, cuman mau syuting di sini, cuman gara-gara pandemi jadi batal. Dan itulah sebenarnya kenapa kayak Banyuwangi itu jadi film ya tempat lokasi untuk film horor segala macam ya, karena didukung sama pemerintahnya. Jadi sebenarnya kita sajane bisa Mas ya? Bisa, ya support aja kita dengan perizinan yang gampang gitu loh.
nggak perlu support. Ya kalau mau ngasih uang ya apa, tapi ya nggak perlu support. Support uang apa? Sesimpel support perizinan aja itu bisa. Itu. Terus ketika ada produksi ya didukung lah. Ya. Jangan dicuekin gitu kan. Kita memperkenalkan daerah. Ya maksudnya gini ya, jangan dicuekin lah kita ini. Sebenarnya nggak butuh duit sebenarnya ya. Butuh. Cuma minimal ya support kita dengan perizinan yang gampang segala macam gitu. Kalau kita bikin film atau apa yang syuting di sini, ya paling enggak ya ikutan repost atau apa gitu ya. Kayak kemarin pengalaman yang Tinah itu, di situ aktornya itu pakai batik sini segala macam. Iya, batik Mujair itu, kemudian dia posting, ya itu kan endorse mahal kan, artis membayar iso berpuluh-puluh juta. itu nggak ada yang, dan ditulis ini asli Blitar, dari Desa Papungan, Kabupaten Blitar. Gitu. Ya akun-akun ini bantulah itu di repost atau apa. Ya pride loh Mas kudune. Ya itu dia aja bilang di situ hashtagnya Blitar Pride. Yang Blitar nggak pride. Akhirnya pride. Kampret. Ya itulah, ya itu sedikit sentilan lah buat ini apa teman-teman teman-teman film itu kan ya bisanya itu supportingnya ya wilayahnya ya kayak gitu loh. Kalau ngomongin pariwisata cara memperkenalkan ya jadi tempat ya lewat lokasi, itu gitu loh, bukan ini ya sesimpel itu sebenarnya. Itu cara menghargainya ya itu. Makanya itu kemarin agak-agak sumu. Agak sumu itu gara-gara itu gitu loh. Sementara ya kita berjuang sendiri gitu kan. Kita nggak pernah istilahnya meroyek atau apa. Itu nggak ada. Gitu kan. Itu nggak ada. Tapi ya kita berjuang sendiri, nyari dana sendiri buat film segala macam. Ya memang kita belum masuk yang film bioskop gitu. Iya, tapi kan yo dimulai dari sekarang. Kayak gini Mas, ini ya. Prosesnya. Ya, misalnya bikin film itu kemudian ditonton sama orang-orang sini sendiri gitu loh. Yang mengenal siapa? Orang-orang sendiri kan. Nah, kalau kita bikin kemudian ini di luar, yang tahu tentang Blitar siapa? Ya orang luar. Orang luar. Yang datang ke Blitar siapa? Ya orang luar. Duitnya kemana? Ke Blitar. Itu loh. Yang sejahtera. Ya, mbo. Nah, itu ini ya, maksudnya ya simbiosis lah kayak gitu. Kita juga mungkin ya dukunglah kita gitu loh ini. Komunitas film ini disenggol ini ya langsung berudul. Nggak perlu di ini lah. Nggak perlu terlalu di ini, cuman ya itu dukunglah kita dengan itu semarem misalnya. Dan kita kalau misalnya nyari kita pun gampang banget, kita ada acara bulanan, acara ini kayak gitu. Biasanya kan nanti Thomas Beda sih saiki apa base camp nanti sulit dihubungi padahal kita harus pengundang komunitas film. Kita ada acara bulanan ada. Terus ya sekarang zamannya media sosial. Ya pantau lah di media sosial kan kita selalu aktif gitu kan. Kita kan sobat maya. Oke. Intinya banyak unek-unek untuk itulah. Banyak. Kalau mau di ini banyak lagi. Ya cuman itu aja sih, support kita dengan kayak gitu aja gitu loh. Enggak melulu sing kita kayak proyek bla 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 bla. Enggak. Ya kalau ada enggak apa-apa. LPG aman. Ya gitulah maksudnya. Siap. Kalau komunitas itu kan ya karena komuni kan, jadi berjejaring itu yang ini. Jadi kalau kita di Wong pasti kita juga akan ini gitu bantu sebisa mungkin kita ini gitu. Karena sekarang udah zaman audiovisual kan, apapun semua
Jadi harus ini kan, ada verbalnya. biar nggak hanya joget-joget sama ini aja. Enggak Sing laku gue. Jadi jangan cuma Bisa taunya viral tapi sing viral aja gitu. Tapi yang ada yang informasinya Prestasi. dikit lah gitu loh. Ya nggak apa-apa. Itu main-main TikTok segala macam monggo karena memang ya medianya itu. Ada pangsaan yang lain, ada pasar yang Cuman lain. kan nggak harus semuanya begitu. Oke. Kalau dilihat aja sekarang media sosial plat merah gitu kan gaya-gayanya juga gaya slapstick kan, biar lucu, biar dapat Biar dapat anu Mas FYP nih. Tapi wagu. Nilai estetiknya kurang. Oh, nggak masalah lah. Kalau misalnya ini kan nggak masalah soal ini. Cuman Estetik. wagu kadang-kadang. Ya ngomongin ini ya, karena karakter kan. Misalnya kalau kamu berlaku sebagai apa, ya all out gitu loh. Itu jangan sampai nanggung gitu loh. Kalau pengen lucu ya lucu sekalian gitu loh. Jangan nanggung. Cara ini pengen lucu tapi ini setengah gitu. Oke. Malah ya wagu. Lucu nggak lucu. Maga. Jadinya aneh. Itu kadang-kadang. Cuman gara-gara ngelihat yang lain viral yang kayak gini. Melu-melu. Ya itu. Jadi ya katanya kita perintis bukan. Ya jangan selalu mengekor lah. Kita cari yang ini ya. Ide-ide yang banyak komunitas. Gandeng lah. Gandeng lah. Kira-kira yang menggandeng 24 nanti beda apa? Beda apa enggak? Tapi kemarin anu loh, apa kuwi jenenge diserahne piagam. Aduh. Sebagai apa jadi pegiat film nasional. Penggiat film lah ya. Penggiat film. Jadi ya sebenarnya kan ya orang pintar banyak banget. Orang pintar yang berkecimpung di film, cuman biasanya di luar daerah. Nah kalau ini sekarang kan di sini gitu loh. Ini ya mungkin nggak tahu kok kemarin dapat itu ya karena dikasih ya tak terima. Wong renek duite. Mek anu dok, mek figuran dok. Oleh anu dok, oleh-oleh gitu. Iya, hampers. Oleh-oleh apa ini, one village, one product. UMKM. Support UMKM. Oke. Ya Mas, 2024 nih, bangga apa? Nggak tahu lah, semoga Demi kemajuan komunitas loh. Ya itu yang ini ke kita gitu loh, soal film lah, kita nggak bodoh amat lah ini. Kita nggak mau inilah soal politik. Politik tuh pribadi saja. Kalau ada yang mau bikin sesuatu, nah hubungi saya. Hubungi saya, masih bersama Manuk Manis. Ya gitu. Kebetulan juga kemarin ini dari mulai press yang bukan press ini sebelumnya itu Gandeng terus dulu. Di Jakarta itu ya dapat ininya dapat kerjaan juga dari teman-teman yang politisi itu bikin profil segala macam. Ya itu untuk nyari duitnya di situ. Kalau untuk komunitas ini segala macam di film ya untuk kelangsungan. Nah itu ininya lebih ke idealis dikit. Kalau ini nyari duit. Pribadi. Nama-nama asli. Untuk beda cinta. Ya mungkin mungkin 2000 ke depan ini mungkin dalam waktu dekat. Mungkin ada beberapa yang tak ini keluarkan lah ini ada sedikit ini, ada beberapa film dokumenter tentang kota ini. Kota Blitar? Ya, tentang ada dokumenter mungkin yang simpel gitu, yang orang-orang nggak kalau bahwa orang-orang kita biasa nih, tapi menurut saya itu harus ini kita munculkan gitu tentang kota ini apa. Ya kalau banyak lah misalnya teman-teman yang dari luar daerah, yang dari misalnya YouTuber atau apa, selebgram yang sering ini soal kota ini, tapi kita juga ini dari sisi yang lain gitu. Itu kayak dibungkusnya lewat film dokumenter, film ini gitu. Kemudian yang ini dokumenter sih ini ya. Ada beberapa dan kita juga sudah dari beberapa tahun lalu itu mengarsipkan beberapa
bukan sejarah ya, apa yang menurut kita menarik itu dan potensi untuk punah atau orangnya udah meninggal itu tak ini dulu mendokumentasikan. Paling enggak pengarsipan. Itu jadi tentang misalnya kebudayaan apa, budaya apa gitu kan. Memang daerahnya belum mengarsipkan. Iya, sebenarnya sudah ada ini ya, cuman ya banyak yang enggak ke arsip. Ya hilang. Bikinnya itu ya kayak yang ini bikinnya selalu kurang kayak gitu gitu loh. Padahal anggaran sudah gede loh. Nah, itu. Dan itu nggak sampai ke masyarakat. Ya kayak buku lah misalnya. Kayak buku itu banyak banget sebenarnya yang nulis tentang Blitar, tapi berhentinya di mana, di rak-rak perpustakaan itu kan. Itu nggak sampai ke pembaca. Itu pun juga gitu. Produksi mari ngono tayang tapi tidak ning masyarakat. Masyarakatnya tidak ada sing ngeroh. Itu ya mungkin nanti. Ini harapannya nanti mungkin ya kita akan bikin ke situ ya dari anak-anak komunitas gitu yang terus bikin kayak yang paling ini ya mungkin nanti ya, karena kemarin banyak permintaan untuk pengen latihan acting itu ya ayo latihan bareng gitu. Mungkin ada kelas acting gitu ya. Ya bukan kelas sih, ya belajar bareng aja. Kalau ya. kelas kau enek gurunya enek muridnya. Gue dadak ditakoni kurikulum. Gue kawan tuku seragam Pak. Enggak, itu latihan bareng aja. Gitu. Walaupun sebenarnya ada kelas film juga yang di perpustakaan daerah kabupaten itu juga ada tiap hari Minggu. Nah, itu bisa ya belajar bareng. Itu kemarin bedah film bikin. Kemarin bikin judulnya, kalau yang di kelas film itu sipil itu baru bikin satu karena tiap angkatan, tiap batch itu harus bikin film. Nah, ya, menarik. Kemarin itu yang kembalikan itu udah ya kita putar kemana-mana sampai terakhir kemarin diputar di Festival Film Lampung. Wow. Nah, ya ini aja lah yang pengen belajar, dan itu kan kelas gratis kan. Ya, tapi Blitar itu kalau gratis itu kadang-kadang jadi nggak serius. Tapi lek enek duite misalnya bareng. Nah, kuwi. Sering banget itu kan. Jadi kayak pelatihan kayak gitu itu peminatnya malah jarang. Tapi ketika ada misalnya ada workshop apa berbayar itu yang ikut banyak. Karena menjadi persyaratan biasanya. Ada ya sekarang semua butuh lah ini ya. Anak SD aja sekarang ditugasi bikin video kan ini ya. Yang bingung siapa? Orang tuanya. Itu makanya kadang-kadang juga dicurhati orang tua itu, wah itu tugasnya gini. Padahal ya semuanya kembali ke itu orangnya masing-masing. Mas, terakhir harapan untuk Blitar Raya tentang film. Ya. Jangan terlalu berharap. Saya berharap untuk tidak berharap. Enggak gini, jalannya aja lah ini ya. Yang penting ya itu tadi sinergi antara komunitas sama ini itu lebih ini lagi aja biar bisa sinkron gitu loh. Komunitas Blitar itu dikenal di luar gitu, tapi di ininya sendiri itu tidak begitu dikenal gitu loh. Mungkin kita pengen banget bikin semacam festival lomba gitu, tapi kita mulai dari yang lokal Blitar Raya dulu gitu loh. Kalau kita aktif dulu di lokal dulu gitu, kemudian kalau sudah di sini sudah tertata sudah apa, kita bikin ya nasional gitu. Konsistensi. Iya, konsistensi itu. Sekarang kita sudah mulai dilirik ketika konsistensi dari komunitas itu juga ini Bioskop Nano itu acara bulanan dan tidak putus selama 1 tahun ini. Itu udah mulai di ini gitu. Yang belum ada ya tadi kayak lomba segala macam itu nggak ada. Tapi kalau lomba-lomba yang levelnya masih plat merah segala macam itu banyak sebenarnya beberapa. Tapi kan modelnya gerdekan awal habis itu hilang. Itu jadi nggak ada ininya gitu loh. Kadang-kadang ada lomba yang nggak tahu ininya hasilnya kayak gimana gitu. Tidak ada ini awardingnya atau apa?
Ada yang nggak ada. Oh, Ada. yang penting wis terselenggara. Ada pernah. Duitnya cair. Ada pernah. Pengumumannya lewat apa? Lewat story. Loh. Itu kira giveaway apa sih? Kan aku begitu kita tanya, ini Hadiah nanti. aku nggak ikut, cuman ada teman yang ikut. Nominasi nanti. Ini pengumuman pemenangnya setelah tertunda berapa lama? Katanya. Pengumumannya kok nggak ada. Oh, sudah lewat story kemarin. Ya ampun. Ya itulah maksudnya kadang-kadang bikinnya itu nggak dalam tanda kutip serius gitu loh. Iya. Ya mungkin ya kedepannya itu ya lebih serius lah kalau gitu. Kalau bikin-bikin kayak gitu. Tapi kalau harapannya ini ya yang penting bisa produksi, bisa ngangkat daerah ini dan tidak perlu harus ke Jakarta kalau kita pengen jadi filmmaker gitu loh. Dari sini kalau istilah ini kan desa mengepung kota gitu loh. Nah, kita berkarya di sini murah. Bisa ini di sego betul selimang. Oke. Mantap. Tidak harus ke Jakarta. Oke, terima kasih Mas Bedet. Siap. Istimewa. Tapi nek misalnya pengen jadi calon DPD, gue jenenge Mangga Bedet kurang apa enggak? Karena namanya sudah terlalu ngetren gitu. Ya komen aja bisa. Kayaknya ke arah situ ya. Lah wong liya ndak iso. Susah. Mumet. Engko pangkat ditekani golek wong golek proyek. Kataku Mas. Oke, terima kasih Mas Bedet. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Radar Berita TV. Ciao.